Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberi kesehatan Allah, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Amin, 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 ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan bahas part yang kedua, bab yang ke-14. Bagian yang kedua, bab yang ke-14, kelas 8. Hidup sehat dengan makan dan minuman yang halal serta bergizi. Diterangkan dalam yang surat seperti kemarin, dalam bagian yang pertama yaitu surat An-Nahl ayat 114 yang artinya bagaimana, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Quran surat An-Nahl ayat 114. Jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanan dan minuman yang halalan thayyiban. Jadi bukan cuma makanan halal, tapi halalan dan thayyiban. Kenapa? Perintah Allah itu kita untuk mensyukuri makanan minuman dan kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini menitik beratkan tentang pembahasan ilmu tajwid. Ilmu tajwid hari ini kita membahas tentang hukum mem sukun atau hukum mem mati. Yang pertama ihfa, idhar syafawi, yaitu mim sukun bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain mim dan ba. Seperti follow. Alam taro kaifa, mim mati bertemu dengan huruf ta. Selanjutnya ikhfa safawi. Ikhfa safawi yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Dan contoh fabashshirhum bi'adabin, fabashshirhum bi'adab. Ikhfa syafawi, mim ini bertemu dengan ba. Selanjutnya idgham mimi, misli mal al gunnah atau idgham mimi, yaitu apabila terdapat mim sukun bertemu dengan huruf mim. Innaha alaihim mu'sadah. Jadi mim mati bertemu dengan mim. Kita juga membahas hukum tajwid, bacaan tafkhim dan bacaan tarqiq. Bacaan tafkhim dan tarqiq ada lam, ada ro, ada tafkhim dan ada tarqiq. Tafkhim tarqiq dan ada lam, ada ro. Kita bahas satu-satu. Cara membaca sebuah huruf hijaiyah dengan dibaca tafkhim. Apa tafkhim? Tebal. Dan tarqiq, apa tarqiq? Tarqiq adalah tipis. Hukum bacaan lam, hukum bacaan ro. Tadi dalam bagian sudah diterangkan ada hukum bacaan lam dan hukum bacaan ro. Sekarang kita membahas tentang hukum bacaan lam. Cara membaca tebal atau tipis yang terjadi pada huruf lam pada lafzul jalalah. Pada lafzul jalalah. Lafaz Allah dinamakan lafzul jalalah. Huruf lam pada lafaz Allah tersebut disebut lam jalalah. Jadi Allah itu lamnya adalah lam jalalah. Allah dinamakan lafzul jalalah, huruf lam pada lafaz Allah tersebut lam jalalah. Jadi kita harus membacanya dengan Allah, dengan tebal. Lam jalalah dibaca tafkhim tebal apabila lafaz Allah didahului harokat fathah atau didahului dhammah. Dhahaballah dibaca tafkhim atau dibaca tebal ketika sebelum lafaz Allah ada harokat fathah ataupun harokat dhammah. Fazadahumullah, jadi dibaca tafkhim ketika Allah
sebelumnya harokat fathah ataupun harokat dhamma. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang lam jalalah, dibaca tarqiq atau tipis apabila lafadz Allah didahului harokat kasroh. Yang pertama tadi dhammah dan fathah, sekarang kasroh adalah tarqiq. Contohnya mirrizqillah, mirrizqillah. Tuh, jadi adalah dibaca tarqiq atau dibaca tipis. Mirrizqillah. Dan sebelumnya juga ada hukum bacaan nun mati bertemu dengan ro. Apa itu? Nun mati bertemu ro adalah idgham bilaghu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang hukum bacaan ro. Bacaan ro juga sama. Nanti kita bahas satu persatu. Hukum ro dibaca tafkhim tebal apabila huruf ro berharokat fathah atau berharokat fathatain. Fa'idh faraqna, fa'idh faraqna, ada qalqalah juga ya. Fa'idh faraqna, fa'idh faraqna katsiran wa yahdi, katsiran wa yahdi. Tuh, harokatnya fathah dan harokat fathah tanwin atau fathatain atau fathah double. Fathah itu satu, kalau fathatain fathah double atau dua fathah. Yang selanjutnya huruf ro berharokat dhammah atau dhammatain. Itu adalah tafkhim. Kullama ruziqu, kullama ruziqu, itu ada ro berharokat dhammah. Selanjutnya dhamma tanwin. Qadirun atau qadir kalau diwakafkan. Qadirun. Sebenarnya ro sukun didahului huruf berharokat fathah atau berharokat dhammah. Contohnya yakadul barq atau yakadul barqu. Kalau diwakafin yakadul barq, ada fathah sebelum ro sukun. Jadi ada fathah atau dhammah sebelum ro sukun. Ini adalah contoh ketika ada fathah sebelum ro sukun. Yang ini adalah contoh ada dhammah sebelum ro sukun. Fangsurna, fangsurna, ada dhammah ro yang sukun, sebelumnya adalah harokat dhammah. Ini adalah bacaan tafkhim atau bacaan tebal dalam bacaan huruf ro. Hukum bacaan ro tentang tafkhim. Selanjutnya bacaan ro, huruf ro dibaca tarqiq atau dibaca tipis apabila pertama huruf ro berharokat kasroh atau kasrotain. Contohnya wal fajri atau wal fajr. Wal fajr itu ada ro berharokat kasroh. Jadi dibaca tarqiq atau dibaca secara tipis kasroh. Yang selanjutnya kita akan contoh dengan kasrotain. Mungkir, mungkir atau mungkirin. Jadi pertama ada nun mati bertemu dengan mim, yang selanjutnya nun mati bertemu dengan kaf, dan ada ro yang dibaca tarqiq. Selanjutnya ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Jadi ada huruf ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Contohnya bagaimana? Syai'in qadir, syai'in qadirun. Ro berharokat yang didahului oleh ya sukun. Kita lihat ada ya sukun, ada ro-nya berharokat. Ini adalah ro yang berharokat dhammah tanwin. Di sini kan ro yang berharokat apapun saja yang didahului oleh ya sukun, makanya itu hukum bacaan ro-nya adalah ro tarqiq. Tentang ro tarqiq, ro berharokat yang berharokat kasroh, berharokat kasrotain, dan ro yang berharokat didahului oleh
ya sukun. Itu bacaan tarkik. Jadi kita ingat ada tafkim dan ada tarkik. Kalau tafkim untuk terbang, kalau tarkik itu tipis. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.